Udara di Panti Marhaen, markas besar PDI Perjuangan Jawa Tengah, dipenuhi antisipasi pada Senin, 25 Agustus 2025. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi itu, para kader, simpatisan, dan awak media berkumpul, menanti momen penting yang akan menentukan arah partai ke depan. Gedung bersejarah ini, yang telah menjadi saksi berbagai dinamika politik di Jawa Tengah, kini kembali menjadi pusat perhatian nasional. Di tengah sorotan kamera, Bambang Pacul dan FX Rudy duduk berdampingan, menandai momen transisi kepemimpinan partai. Wajah-wajah tegang namun penuh harap terlihat di antara para pengurus dan tamu undangan, menyadari bahwa keputusan hari ini akan membawa dampak besar bagi masa depan partai. Jabat tangan mereka bukan sekadar simbol, tapi penegasan kesinambungan dan persatuan di tengah tantangan pasca pemilu. Di balik gestur formal itu, tersimpan pesan bahwa regenerasi kepemimpinan adalah bagian dari tradisi partai yang harus dijaga, apapun dinamika politik yang terjadi. Bambang Pacul, dengan wibawa khasnya, menyerahkan tongkat estafet kepada FX Rudy yang dikenal dekat dengan akar rumput. Proses serah terima ini berlangsung khidmat, diiringi tepuk tangan dan sorak-sorai para kader yang menyaksikan langsung di ruangan maupun melalui siaran daring. Suasana formal namun hangat, memperlihatkan kekuatan mekanisme internal partai yang mengutamakan aturan di atas ambisi individu. Setiap langkah dan keputusan diambil melalui musyawarah, mencerminkan komitmen PDIP untuk menjaga soliditas dan kepercayaan publik. Semua mata tertuju pada Bambang Pacul saat ia bersiap menyampaikan pesan terakhirnya sebagai ketua provinsi. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya persatuan, loyalitas, dan kesiapan menghadapi tantangan politik ke depan, sekaligus memberikan dukungan penuh kepada penerusnya. Babak baru PDIP Jawa Tengah pun resmi dimulai, membawa harapan baru dan semangat pembaruan. Dengan kepemimpinan FX Rudy, partai diharapkan semakin dekat dengan rakyat dan mampu menjawab aspirasi masyarakat di era yang penuh perubahan ini. Pergantian dari Bambang Pacul ke FX Rudy merupakan langkah penting yang diambil PDIP sebagai implementasi tegas hasil Kongres ke-6, yang menegaskan larangan rangkap jabatan di tubuh partai. Keputusan ini tidak diambil secara tiba-tiba, melainkan melalui pertimbangan matang demi menjaga integritas dan efektivitas organisasi. Aturan ini memastikan setiap pemimpin hanya memegang satu tanggung jawab utama, sehingga mereka dapat fokus sepenuhnya pada tugasnya. Dengan demikian, rantai komando menjadi lebih jelas, pengambilan keputusan lebih cepat, dan potensi konflik kepentingan dapat diminimalisir. Sebelumnya, Bambang Pacul memegang dua jabatan strategis sekaligus, sebagai Ketua DPD Jawa Tengah dan juga di jajaran DPP Nasional. Namun, dengan diberlakukannya aturan baru ini, rangkap jabatan seperti itu kini tidak lagi diperbolehkan. Aturan ini berlaku secara nasional dan menjadi pedoman bagi seluruh kader partai tanpa terkecuali. Tidak hanya Bambang Pacul, sejumlah tokoh lain juga terdampak oleh kebijakan ini. Tokoh-tokoh seperti Oli Dondo Kambe juga harus memilih untuk tetap di satu posisi saja, sesuai dengan aturan baru yang diterapkan partai. Begitu pula dengan Said Abdullah, yang diharuskan memilih salah satu jabatan strategis yang diemban. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan profesionalisme partai secara menyeluruh. Bambang Pacul sendiri menegaskan bahwa pergantian ini bukanlah bentuk hukuman atau sanksi pribadi, melainkan wujud nyata ketaatan terhadap keputusan kolektif partai yang telah disepakati bersama dalam Kongres. Dengan mengundurkan diri dari salah satu jabatan, Bambang Pacul memberikan contoh nyata tentang pentingnya disiplin dan loyalitas terhadap garis partai. Perubahan ini diharapkan dapat memastikan DPP dan DPD berjalan secara maksimal, dengan kepemimpinan yang benar-benar fokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, PDIP dapat terus memperkuat fondasi organisasinya dan menghadapi tantangan politik ke depan dengan lebih solid dan profesional. Dalam pidato perpisahannya yang penuh makna, Bambang Pacul menekankan satu hal yang menjadi fondasi utama partai: soliditas tanpa syarat. Ia berbicara dengan suara yang tegas namun penuh kehangatan, mengingatkan seluruh kader bahwa kekuatan sejati PDIP terletak pada persatuan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Ia menyerukan seluruh kader untuk merapatkan barisan, menyingkirkan ambisi pribadi, dan menempatkan kepentingan partai di atas segalanya. Dalam suasana yang penuh haru,
Ia menegaskan bahwa hanya dengan kebersamaan, PDIP bisa menghadapi tantangan besar di masa depan. Setiap kader diminta untuk bekerja bersama, saling mendukung, dan tidak terpecah oleh perbedaan pendapat. Kolaborasi dan gotong royong menjadi kunci utama demi kemenangan partai yang telah diperjuangkan bersama selama ini. Soliditas internal adalah senjata utama menghadapi kontestasi politik mendatang. Dengan kekompakan, strategi apapun bisa dijalankan dengan efektif, dan setiap tantangan bisa diubah menjadi peluang. Kini, FX Rudy diberi tugas besar, menyatukan seluruh elemen partai, dari akar rumput hingga pejabat legislatif. Tanggung jawab ini bukan hanya soal kepemimpinan, tapi juga menjaga kepercayaan dan harapan jutaan kader di seluruh Indonesia. Pergantian kepemimpinan ini bukan tanda kekalahan, melainkan penyesuaian strategi untuk membangkitkan semangat baru. Ini adalah momen untuk memperkuat barisan, memperbarui komitmen, dan menatap masa depan dengan optimisme. Loyalitas harus pada ideologi dan rakyat, bukan pada satu figur. Setiap kader diingatkan untuk tetap setia pada nilai-nilai perjuangan partai, menjaga integritas, dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Setiap kader punya peran memperkuat kandang banteng. Dari tingkat ranting hingga pusat, semua harus bergerak serentak, saling menguatkan, dan menjaga marwah partai. Pidato Pacul adalah warisan amanah dan komitmen kolektif. Pesan yang ia tinggalkan menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak pernah selesai, dan setiap generasi punya tanggung jawab untuk melanjutkan. Tepuk tangan mengiringi pesan itu. Perjuangan harus terus berjalan, semangat tak boleh padam, dan persatuan adalah kunci menuju kemenangan yang hakiki. Jawa Tengah, kandang banteng PDIP, kini menghadapi tantangan serius. Bambang Pacul secara terbuka mengakui penurunan suara legislatif dan kekalahan di Pilgub serta Pilpres. Kemenangan yang makin tipis menandakan perubahan peta politik dan perlunya introspeksi. Kekalahan di Pilgub dan Pilpres adalah sinyal bahwa partai tak bisa lagi merasa aman di basis tradisionalnya. Pacul menegaskan, langkah pertama pemulihan adalah mengakui masalah. Evaluasi tajam ini jadi dasar merumuskan strategi baru. Partai harus kembali menyapa konstituen dan menyesuaikan pesan politik. Benteng partai masih berdiri, tapi temboknya mulai retak. Perbaikan harus segera dilakukan agar PDIP tetap relevan. Kepemimpinan bertanggung jawab dimulai dari kejujuran menghadapi kenyataan. Di tengah rumor, Bambang Pacul menegaskan loyalitasnya pada PDIP. Ia berikrar tak akan pernah pindah partai, menyamakan dirinya dengan awak kapal yang takkan meninggalkan kapal di tengah badai. Pesan ini menegaskan komitmen dan keteguhan di masa transisi. Pernyataan publik ini penting untuk menjaga moral kader dan menepis isu perpecahan. Pacul menutup ruang bagi lawan politik yang ingin memanfaatkan situasi. Bagi Pacul, partai adalah rumah dan wadah perjuangan seumur hidup. Ia memilih tetap berjuang di tingkat nasional, membuktikan loyalitas pada institusi, bukan jabatan. Tempatnya tetap di barisan banteng. FX Rudy resmi menjadi pelaksana tugas ketua, dengan mandat hingga Desember 2025. Tugas utamanya konsolidasi internal dan persiapan seleksi kepemimpinan baru. Ia harus memastikan proses penyaringan kader berjalan adil di seluruh Jawa Tengah. Rudy dikenal dekat dengan akar rumput dan dipercaya menjaga suara bawah. Namun, keputusan akhir tetap di tangan DPP dan Ketua Umum. Rudy berperan sebagai jembatan antara provinsi dan pusat, menyiapkan kader terbaik. Tantangannya membangun kembali moral dan organisasi pasca kekalahan. Targetnya menyerahkan partai yang lebih solid kepada ketua definitif berikutnya. Aturan larangan rangkap jabatan memicu efek domino di struktur partai. FX Rudy yang naik ke provinsi otomatis meninggalkan kursi ketua DPC Solo. Posisi itu langsung diisi oleh Sekretaris DPC, Pak Teguh, sebagai pelaksana tugas. Kekosongan Sekretaris DPC Solo kemudian diisi oleh Mas Budi. Proses suksesi berjalan mulus, menunjukkan kesiapan organisasi menghadapi perubahan. Setiap level punya mekanisme pengganti, memastikan tak ada kekosongan kepemimpinan. Disiplin dan hierarki partai terjaga, menegaskan komitmen pada reformasi institusional. Transisi di Jawa Tengah dan Solo jadi bukti stabilitas dan kesehatan organisasi. Setelah prosesi resmi, suasana di Panti Marhaen berubah jadi penuh optimisme. Bambang Pacul dan X Rudy berdiri bersama. Salam komando menegaskan persatuan. Momen ini jadi simbol penutupan barisan dan penegasan soliditas partai.
FX Rudi menegaskan, kami tetap solid, pesan untuk kader dan publik. Kejelasan arah, evaluasi jujur, dan loyalitas para pemimpin membangkitkan semangat baru. Transisi ini bukan akhir, melainkan titik balik untuk strategi dan konsolidasi. PDIP siap memperbaiki kandang banteng dan menatap masa depan dengan keyakinan. Rapat Agustus 2025 di Semarang menandai babak baru PDIP Jawa Tengah. Tugas FX Rudi, konsolidasi dan persiapan kepemimpinan definitif, memastikan mesin partai siap tempur. Tantangan berat, menurunnya suara dan kekalahan di Pilgub serta Pilpres. Partai harus kembali mendengar aspirasi rakyat, dari desa hingga kota. Strategi baru harus relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Loyalitas Pacul di tingkat nasional memberi stabilitas, sementara kepemimpinan baru di provinsi membawa energi segar. Kunci sukses koordinasi erat antara DPD dan DPP, serta aksi nyata di lapangan. Semangat dan optimisme dari Panti Marhaen jadi bahan bakar untuk merebut kembali kejayaan kandang banteng.